Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas manajemen operasional bersama dengan Pak Junet, ya kan? Kelas operasional online ini kita bentuk sebagai ini ya langkah yang diharapkan dari teman-teman di kelas karena beberapa materi sangat sulit diterima. Ya hal yang wajar karena membutuhkan perhitungan, ya kan, membutuhkan interaksi, papan, ya kan, angka, tapi karena PSBB online ini, ya kan, karena PSBB kita harus online, jadi sangat sulit untuk membayangkan angka-angka di dalam otak kita, mengimajinasikan itu sulit ya, walaupun sudah ada bukunya, tapi kalau dihadapkan dengan kasus, ya kan, itu kita mengembangkannya juga sedikit sulit. Jadi saya berikan beberapa gambaran di sini. Kita akan membahas tentang total life cycle. Kita akan membahas biaya daur ulang suatu barang, ya kan. Jadi nilai barang itu selama kurun waktu tertentu, ya kan, berapa tahun atau berapa bulan. Karena contoh di sini umumnya di total life cycle cost ini menggunakan kendaraan ya. Jadi saya ambil aksesoris kereta ini. Ya kan? Sayangnya rodanya nggak ada, nggak rusak ya. Sini juga, ya kan. Nah, kapalnya Great of Caribbean. Ini saya sesuaikan dengan temanya. Kita membahas tentang membandingkan pilihan di antara dua kendaraan, apakah kita menentukan mana yang paling ekonomis, ya kan, bisa untuk kendaraan operasional perusahaan, ya kan, bila suatu saat nanti kita bekerja di perusahaan dan diharapkan untuk menentukan kendaraan mana yang terbaik bagi perusahaan. Yang kedua juga bisa kita gunakan untuk usaha kita, ya kan, dan untuk keperluan pribadi kita juga. Jadi kalau semisal kemudian kita terapkan pada pendekatan lain selain kendaraan ya. Jadi apa sih penggunaan total life cycle, perhitungan total life cycle selain pada menghitung kendaraan mana yang paling ekonomis untuk kita beli? Banyak ya. Jadi kita bisa menghitung perhitungan total life cycle untuk barang-barang elektronik, ya kan, untuk barang-barang elektronik. Terus kemudian banyaklah mesin juga, ya kan, terutama kalau misal ini berkaitan dengan usaha, ya kan, mesin banyak ya, mesin kalau misal kalian bergerak di UMKM, terus kalian harus packaging, ya kan, nah itu mesin packaging. Kalau misal mahal, nah itu bisa dihitung. Daripada kalian membeli barang second atau barang baru, nah itu kita hitung. Sebaiknya lebih ekonomis mana? Mungkin di depan terlihat barang second itu lebih murah, ya kan? Tapi kita nggak tahu apakah di tengah-tengah itu malah membengkak biayanya karena perawatan-perawatan. Nah itu harus kita detailkan, harus kita hitung. Apakah kita lebih baik beli barang baru? Apakah lebih hemat beli barang baru, ya kan? Ataukah justru lebih mahal? Mungkin spare partnya harus impor atau bagaimana lah. Semua pertimbangan-pertimbangan seperti itu kita bisa pakai untuk total life cycle cost. Untuk saat ini perhitungan kita memang memakai kendaraan karena saya belum mendapatkan data, ya kan, yang berkaitan dengan mesin. Ya kan? Kalau emang kalian ada pendekatan dengan menggunakan barang-barang elektronik, silakan bisa kalian komen, ya kan, atau mungkin bagi mahasiswa saya bisa WhatsApp, terus kita coba hitung bareng. Biasanya kalau semisal barang-barang rumah tangga yang agak mahal itu kan mesin cuci, terus kemudian kulkas, ya kan, kita bisa hitung total life cycle cost-nya. Kita bisa paling mudah, ya kan, setiap barang itu punya garansi. Barang elektronik ya, itu punya garansi. Kita menghitungnya total life cycle cost-nya berdasarkan garansinya saja, ya
ya kan. Jadi kalau misalnya kulkas itu mungkin punya beberapa produk kulkas itu punya garansi waktu selama 5 tahun, 7 tahun, ya kan. Kita hitung berdasarkan itu. Nah, jadi ada produk kulkas yang mungkin kalian berbisnis ya yang intens menggunakan freezer, kulkas, dan kemudian gitu ya kalian membeli freezer atau kulkas itu, kemudian di situ ada tertera tahun garansinya, produk A ya kan, merek apalah gitu, Panasonic atau mungkin merek Polytron ya kan, atau merek apa LG dan lain-lain. Nah, garansinya itu ada 5 tahun, 7 tahun, itu kita gunakan sebagai batasan waktu apakah produk ini layak kita beli atau enggak. Jadi data-data seperti itu silahkan kalian sampaikan kalau memang kita ingin membahas bersama ya total life cycle cost, terutama data penggunaan listriknya. Jadi kalau misalnya di kendaraan di kendaraan berbahan bakar BBM ya, bensin itu kita memang menggunakan perhitungan solar dan bensin ya kan, tapi kalau misal barang-barang elektronik ya otomatis kita menggunakan perhitungan listrik ya kan. Dan bagaimana dengan biaya perawatannya? Biaya perawatan adalah perawatan yang kita sesuaikan ya kan, kita sesuaikan. Kalau itu barang-barang kebutuhan yang elektronik tadi, ya kita sesuaikan saja dengan estimasi tertentu. Kita pakai angka-angka perkiraan tertentu ya. Kira-kira dalam waktu berapa tahun sih barang-barang elektronik itu butuh servis, dan kira-kira servis itu habis berapa. Seperti itu saja untuk memudahkan. Setelah itu baru kita melakukan perhitungan sesuaikan dengan waktu garansinya. Itu untuk barang-barang yang ada di sekitar kita. Tapi untuk perhitungan saya saat ini, kita akan memakai perhitungan dengan pendekatan kendaraan ya. Oke, kita mulai perhitungannya. Jadi untuk menghitung total life cycle cost itu dengan membandingkan beberapa barang ya, barang mana yang paling ekonomis untuk kita beli, itu kita perlu mengetahui 3 hal. Ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah harga total barang tersebut ya, harga totalnya. Yang kedua adalah biaya konsumsi energi ya. Biaya konsumsi energi. Jadi kalau memang tulisan saya kurang jelas ya kan, selama saya menyampaikan ini, saya selalu menyampaikan juga kalian catat ya, karena walaupun saya isi ulang ya kan, videonya tetap saja kurang jelas. Lebih baik kalian juga melakukan pencatatan. Yang ketiga adalah biaya perawatan ya. Biaya perawatan nah, biaya konsumsi energi dan biaya perawatan ini nantinya akan dikalikan dengan satuan waktu. Satuan waktunya bergantung dengan satuan waktu yang kita sepakati. Apakah misal kita mau menghitung penggunaan kulkas itu dengan hitungan tahun, ya, kendaraan itu dengan hitungan tahun atau dengan hitungan bulan, itu terserah, ya kan? Ya nanti akan mengikuti perhitungan biaya konsumsi energi ini. Energi ini bisa berarti konsumsi bahan bakar, ya kan, bahan bakar fosil atau listrik, ya kan. Listrik itu bisa untuk ini peralatan rumah atau juga mungkin kedepannya kan ada mobil listrik. Nah mungkin juga kita bisa menghitung penggunaan apakah lebih baik kita efisien nggak sih kita itu beli kendaraan mobil listrik dibandingkan dengan kendaraan bahan bakar fosil. Ya kan? Nah itu kita bisa menghitung mana yang lebih baik. Walaupun sekarang harga kendaraan listrik lebih mahal ya kan,
eh, 500 juta ke atas. Untuk itu yang paling murah, yang kan ada yang 1 miliar Tesla. Misal kalian punya uang lebih dan kalian memutuskan untuk beli kendaraan mobil listrik dan kalian ingin membandingkan, ya pakai perhitungan ini ya. Nah, sekarang kita akan ambil angka-angkanya dari soal yang pernah saya berikan untuk ujian tengah semester manajemen operasional. Ya. Ya. Kita akan hapus ini dulu ya. Akan masukkan angka-angkanya. Jadi pada soal yang sudah pernah saya berikan di ujian tengah semester itu saya akan mengambil contoh dua kendaraan ya, Hino Dutro dan Isuzu Giga. Dua data itu tidak saya buat sendiri, saya ambil secara online ya kan. Jadi seperti biasa saya berusaha mengambil contoh serial mungkin. Untuk kemudian datanya ya. Ya, kendaraan yang pertama itu Hino Dutro. Ya, kan? Hino Dutro spesifikasinya speknya harga mobil 281,9 juta ya. Terus kemudian konsumsi bahan bakar solarnya, konsumsi bahan bakar fosilnya ya 10,6 km. Kemudian biaya rata-rata perawatan per tahun. Nah, terkait dengan biaya rata-rata perawatan per tahun ini memang bukan angka sebenarnya ya. Jadi saya estimasi aja. Kalau semisal mobil pribadi seperti saya, itu mungkin bisa habis 20 ya kan, 15 sampai 20 juta ya kan. Mungkin kira kisaran segitu 15 sampai 20 juta. Lah ini karena ini truk ya. Dan truk itu mobilitasnya lebih tinggi daripada kendaraan pribadi, muatannya juga lebih banyak. Jadi saya mengasumsikannya juga jelasnya lebih tinggi. Hampir 2 kali lipat lebih ya. Di sini biar rata-rata perawatan per tahun saya asumsikan 55 juta. Perawatan ya 55 juta. Kemudian kendaraan yang kedua kita asumsikan harga mobilnya ini merek Isuzu Giga ya. Isuzu Giga harga mobilnya ini 294,6 juta. Terus kemudian konsumsi BBM-nya 14 km per liter. Kemudian ya rata-rata perawatan per tahunnya saya asumsikan perawatannya 75 juta. Jadi asumsi perawatan itu bisa banyak ya. Bisa karena semisal kendaraan itu jarang ada di pasaran, itu umumnya biaya maintenance-nya lebih mahal karena spare part-nya jarang tersedia di pasaran. Jadi kalau ada produsen-produsen mobil yang dealernya masih sedikit, barangnya masih sedikit jarang, itu otomatis harga spare part-nya lebih mahal karena mereka harus impor dari pabrikan negara asalnya. Ya. Jadi saya memang ambil Isuzu Giga lebih mahal. Ya nggak apa-apa, asumsi saya aja sih. Kalau ternyata lebih murah ya nggak tahu lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sempat beberapa kali mengambil adegan ini berulang kali ya, karena papannya saya ganti kemarin jatuh, pecah. Nah, saya pakai kaca, biasanya saya ngomong pakai kaca. Nah, ini terus juga spidolnya juga saya ganti jadi warna hitam biar lebih jelas, ya kan. Yang warna biru juga sudah saya isi ganti dengan warna hitam, jadi harapannya biar lebih terang, biar lebih bisa terlihat. Ya, terkait dengan life cycle cost, jadi saya ulang kembali ya bahwa life cycle cost itu memang menghitung daur hidup barang tersebut selama kamu pegang ya, selama kalian pegang. Jadi selama kalian memiliki barang itu dan kalian gunakan, baik itu kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk produksi ya. Nah, itu ada biaya-biaya yang muncul karena penggunaan tersebut. Nah, itulah daur hidup ya, biaya daur hidup. Nah, ingat bahwa penggunaan barang ini bisa dipakai semuanya ya, nggak hanya pada barang-barang ini. Mungkin saya ulang lagi bahwa elektronik dan lain-lain bisa dipakai. Karena memang terbagi di tiga ya, seperti yang saya uraikan di sebelumnya, bahwa ada harga totalnya, kita beli barangnya berapa. Saya langsung ke Inodutro ya, kita hitung bareng-bareng. Jadi kalau misalnya Inodutro itu 281.900 juta ya, biaya totalnya ditambah dengan biaya konsumsi energinya. Nah, biaya konsumsi energinya ini kita tahu bahwa biaya konsumsi energinya itu didasarkan pada kilometernya ya, kilometer dan harga BBM-nya berapa. Nah, kilometernya ya kan 25.000 kilometer selama setahun ya kan, kilometer per tahun ya kan, dibagi dengan biaya konsumsi energinya dia ya, yaitu 10,6 ya kilometer per liter. Sengaja memang saya beri satuan-satuannya, jadi kalau kalian masih ingat pelajaran di SMA bahwa hanya dengan satuannya aja sudah bisa ketahuan bagaimana cara menghitungnya nantinya ya. Endingnya karena kita cari rupiah dari satu-satuannya aja, nanti bisa kita coret-coret mana yang perlu kita kalikan, mana yang perlu kita bagi ya. Kemudian dikalikan dengan ini ya, kita kurung dulu sesuai dengan rumusnya, kita kalikan dengan tahunnya ya, kemudian kita kalikan dengan biaya solarnya 7.200 rupiah ya per liter, ditambah dengan biaya perawatannya ya. Biaya perawatannya adalah 55 juta ya. Nah, 55 juta ini langsung kita kalikan 5 tahun, karena permintaannya adalah berapa total daur hidup, biaya daur hidup selama 5 tahun. Jadi langsung kita kalikan 5 tahun. Tidak perlu kita kalikan kilometernya lagi. Jadi karena beberapa dari soal ujian teman-teman ya kan, itu ada kesalahan menafsir, maksudnya bukan salah soalnya, tapi kesalahan menafsir bahwa ketika saya bilang biaya perawatan per tahun 55 juta, berarti itu sudah include semuanya ya. Jadi bukan biaya perawatan per kilometer. Kalau 55 juta itu adalah biaya perawatan per tahun, jadi semisal ingin tahu berapa sih biaya perawatan dia per kilometer, ya ini tinggal 55 juta ini tinggal dibagi dengan 25.000. Jadi kalau Anda ingin tahu totalnya ya kan, berapa biayanya per kilometernya, semisal ada pertanyaan seperti itu nanti, nah itu harus dibagi dengan 25.000. Sekarang kalau semisal pertanyaannya ini
kalau saya bilang bahwa ini bisa digunakan untuk produk elektronika, ya kan? Maka bagaimana memisalkan ini? Ya, semisal kita anggap bahwa ini AC ya. Jadi AC adalah hal yang umum. Semisal ini AC, maka ini ada harga total AC-nya. Ini ada harga total AC-nya. Ini ada voltasenya, rupiah voltasenya. Selama kita menggunakan, berapa tahun kita rencana menggunakan, ya kan? Semisal kita gunakan sesuai dengan batasan garansi AC, AC semisal garansinya 5 tahun, 7 tahun, ada yang 10 tahun, ya kita kalikan aja 10 tahun, ya kan? Kita kalikan harga listriknya per kWh. Nah, kita cari dia harga per kWh-nya berapa, ya kan? Konsumsi kWh-nya berapa, itu kan sudah jelas. Nah, itu bisa kita tahu penggunaannya berapa jam dalam sehari. Misal kita AC kita gunakan selama 8 jam, ya kan? Nah, maka tinggal dikalikan aja semuanya. Tinggal angka-angka ini dirubah dengan angka-angka yang kita sesuaikan dengan energi listrik. Terus perawatannya AC, apakah AC perlu dirawat? Jelas, AC perlu dirawat, cleaning dan lain-lain ya. Biasanya kalau AC nggak terlalu sering ya, dia 3-4 bulan sekali dibersihkan, cleaning ya, dan itu murah sekali, sekitar ada yang 50.000, ada yang 70 ya, tergantung perawatannya. Tapi rata-rata di bawah 100.000. Itu kalau AC. Jadi ini bisa dipakai untuk membandingkan AC ya, menghitung total life cycle cost untuk AC pun bisa ya. Nah, terus kemudian kita lanjut ke sini, kita hitung bareng-bareng. Ingat, ini 55.000 adalah angka total biaya perawatan dia selama 5 tahun. Selama 1 tahun ya. 1 tahun sudah 25.000 kilometer. Jadi tidak perlu lagi dikalikan dengan 25.000 kilometer. Nah, sekarang ini kita hitung terus lagi ya, 281.900.000 ditambah. Nah, ini berapa? Ya kan? Ini 25.000 dibagi 10,6, itu berdasarkan hitungan saya dengan ini ya, kalkulator di laptop. Koreksi ya, correct me if I'm wrong ya. Ini kalau kita hitung semuanya ini 2358,5 ya. Dikalikan 5 kalikan 7.200, totalnya adalah 84.905 660,4 rupiah sebenarnya, tapi komanya saya hilangkan. Langsung dikalikan 55 kali 5 ya 275. Terus ditambah ini. Ditambah 275. Nah, sehingga ketahuan total biayanya adalah 641.805 660 rupiah. Ini total biaya untuk Hydro. Kemudian kita hitung kalau semisal Isuzu Giga berapa? Ya, Isuzu harganya adalah 200 Hydro ya. Isuzu Giga 294.600.000 ditambah dengan konsumsi energinya dia, ya kan, untuk 25.000 kilometer per tahun dibagi dengan 14 kilometer per liter ya. Jadi kalau kalian punya mobil, ini adalah standar perhitungan ya. Misalnya ditanya, emang enggak mobil kamu ya, konsumsi BBM saya cuma 10 km per liter atau 20 km per liter lah, itu standar penyebutannya. Kalikan 5 tahun ya, kita gunakan 5 tahun kalikan 7.200 karena sama-sama diesel. Ingat, ketika nanti ada soal di ujian ya kan, di situ misal ada 2 kendaraan, 1 solar, 1 bensin, maka harus benar-benar diperhatikan ya.
faktor pengalinya. Atau bila kemudian soal itu adalah membandingkan life cycle cost untuk benda elektronik, nah itu juga perlu kalian pahami. Pengembangan soal ini banyak sekali ya, jadi ini bisa dipakai untuk semua bidang. Kemudian dikalikan biaya perawatan 75 juta kalikan 5, 294, 600 ditambah dengan ini jadinya 1785,7 dikalikan 5 kalikan 7.200 jadinya 64 juta 285 200 ditambah dengan 375 juta, ketemunya totalnya 733 885 200 ya. Ketahuan ya bahwa ini betul lebih murah daripada Isuzu Giga. Ya, kita bergeser ke crossover point ya. Jadi kalau crossover point ini kita menghitung ya kan berapa kilometer sih sebenarnya dua kendaraan ini sama-sama tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Jadi kalau perusahaan atau mungkin pemilik perusahaan atau Anda sendiri ya ingin membeli di antara dua kendaraan, dua produk yang ingin sama-sama tidak merugikan. Kalian ingin tahu berapa kilometer sih dua kendaraan ini yang sama-sama tidak merugikan bagi saya. Semisal kalian menggunakannya nggak 25.000, ya kan, nggak 25.000 per tahun, atau mungkin kalian menggunakannya tidak 5 tahun, ya kan. Nah itu berapa sih, ya kan, waktunya, berapa sih kilometernya yang sebenarnya dua kendaraan ini saya beli salah satu itu sama-sama tidak menguntungkan dan tidak merugikannya, jadi sama, bendanya ini sama. Siapa tahu kalian di antara memilih beli Xenia dan membeli apa gitu ya, Porsche misalnya, sebenarnya untuk pemakaian berapa kilometer sih, tapi nggak mungkin ya karena terlalu selisih jauh kalau Porsche sama Xenia jelas ya, nggak masuk akal. Nah ya mungkin yang lain lah, kendaraan yang lain. Nah Xenia dengan apa gitu, mungkin dengan R3. Nah, di antara dua kendaraan itu sebenarnya kalau kalian pakai kilometer berapa sih yang dua-duanya itu sama-sama costingnya itu sama-sama ini nggak jauh beda gitu ya, biayanya nggak jauh beda. Ini masih biaya-biaya ini nggak masuk biaya-biaya lain ya. Biaya-biaya lain itu sebenarnya kalau Anda ingin benar-benar mempertimbangkan hingga detail, Anda harus mempertimbangkan juga pajak pajak PKB-nya, pajak kendaraan bermotornya ya. Itu kalian harus pertimbangkan karena itu dibayar per tahun. Nah, itu bisa masuk ke biaya legal mungkin per tahun ya kan. Itu harus ditambahkan. Antara dua kendaraan ini sama enggak? Siapa tahu dua kendaraan ini pajaknya berbeda. Enggak ada yang tahu kan ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke crossover point tadi. Crossover point ini sudah saya tulis ya. Jadi crossover point ini membandingkan per kilometernya. Karena dia membandingkan per kilometernya, jadi sebenarnya adalah harga total ya, di antara dua kendaraan itu yang kemudian dibandingkan dengan nilai konsumsinya per kilometer. Baik itu konsumsi energinya maupun untuk ongkos perawatannya. Konsumsinya untuk Inodutro ya kan, kalau harga udah jelas ya 281,9 sama 294,6 juta. Untuk nilai konsumsinya Inodutro 10,6 km per liter ya kan,
Jadi kita akhirnya menghitung dengan solarnya 7.200 per liter dibagi dengan 10,6 km per liter. Ya, jadi ini 7.200 rupiah per kilometer 10 kok dibagi 10,6 per liter. Jadi kita nanti akan mengetahui per kilometernya ya. Semua nanti satuannya adalah per kilometer. Ini juga 55 juta adalah rupiah perawatan, ya kan? Rupiah perawatan selama 1 tahun. Nah, kita bagi dengan 25.000 km karena 1 tahun 25.000 km. Kita bagi sehingga ini juga sama yang Isuzu 3, ya kan, 75 juta perawatan per tahun dibagi dengan 25.000. Sehingga nanti ketahuan biayanya itu adalah ini 281.900 juta ya, ditambah ini dua-duanya dalam kurung ya, karena satuannya berbeda, satuannya miles, ini satuannya masih rupiah, ini rupiah, ya ini miles, satuannya miles, kilometer, rupiah per kilometer, kalau ini rupiah, jadi harus dibedakan. Kalau ini, ya kan, ini hasilnya 679. Koreksi saya kalau saya salah ya, karena saya menghitungnya pakai kalkulator di komputer. Ditambah 2.200, ya, dengan kurung ya, satuannya miles, ya, sama dengan 294.600.000 ya, ditambah padat sekali ya. Ya, ini yang menyebabkan kaca saya jatuh sebelumnya. Untung saya beli kapan hari. Ya, resiko online. 281.900.000 ditambah dengan di 679,25 ditambah 2.200 ya, satuannya sama dengan 294.600 itu ditambah 514,9 ditambah 3.000 yang satuannya sama ya kan, saling dikurangkan. Ini mengurangi sana bisa, ini mengurangi sana juga bisa, sebaliknya balik-balik ya. Intinya ini ketahuan angka 600. Sekali lagi koreksi saya bila saya salah, karena saya nggak pakai kalkulator ini. Ya, satuannya 12.700.000. Jadi sebenarnya rumusnya ini adalah, karena rumusnya ini sifatnya adalah angka mutlak ya. Dia adalah angka mutlak. Jadi kilometernya itu adalah angka mutlak karena kita mencari kilometer. Jadi nggak ada minus ya, karena ini adalah angka kilometer. Ini ketahuan sebesar, ini kalau kalian itu mungkin ada minus kalau nggak salah ini ya. Jadi 281 juta dikurangi 294 itu jelas minus ya. Kemudian 2.800 mengurangi 3.500 ya, itu nggak minus, tapi satu sisi ini yang minus, tapi nggak masalah. Sekali lagi ini adalah angka mutlak, kita mencari kilometernya.
Ketahuan kilometernya adalah 19.998,74 kilometer ya. Berapa ini berarti? Berarti ini nggak sampai 1 tahun. Ya. Dia hanya 19.998 kilometer, nggak ada 20.000. Dalam 1 tahun itu kurang lebih sekitar 25.000 kilometer. Sehingga kalau misalnya kita ingin menghitung waktunya berapa, ya kan? Ya kita bagi aja angka ini, ya kan? Angka ini dibagi dengan jadi kita harus menghitung angka 25.000. 25.000 itu harus dibagi dengan 12. Karena ini kan nggak sampai nggak sampai 25.000 ya, nggak sampai 25.000. Jadi kita harus menghitung dulu per bulannya berapa. 25.000 dibagi 12 itu 2083. Sehingga kita perlu bagi ini dengan angka ini. Ini adalah angka per bulan ya. Kilometer per bulan. Dibagi ini. Nah, ini adalah waktu ya, time ya. Time aja. 19.998,74 dibagi dengan 2083. Sehingga ketahuan itu adalah 9,6 bulan. Jadi kalau dipakai ya kan dengan variabel-variabel yang lain diabaikan ya, misal kecepatan, terus kemudian misal ada kecelakaan di tengah jalannya, pasti kilometernya kurang lebih 25.000 ya. Itu asumsinya 25.000. Kalau dengan asumsi seperti itu, maka sebenarnya 9,6 bulan, kalau hanya dipakai 9,6 bulan, maka nggak ada positif, nggak ada untung maupun rugi ketika memilih salah satu di antara dua kendaraan ini. Tapi jika digunakan untuk 1 tahun atau 25.000 kilometer, maka yang paling hemat adalah menggunakan Hino Nitro. Sekian untuk perhitungan total life cycle cost ya. Nanti kita akan beralih pada perhitungan yang lainnya. Ya, terima kasih.